Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lampau, menjelajahi salah satu babak paling penting dalam sejarah Nusantara. Kita akan membahas bagaimana agama dan kebudayaan Hindu pertama kali masuk dan berkembang di kepulauan yang kita cintai ini. Teori pertama yang akan kita bahas adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana bernama J. Van Leer. Menurutnya, agama Hindu dibawa ke Nusantara oleh para pendeta atau Brahmana dari India. Dia mendengar tentang peradaban maju di India dengan raja-raja yang dianggap titisan dewa. Tokoh-tokoh seperti J. Berg dan Mukherjee berpendapat bahwa Hindu dibawa oleh para prajurit atau bangsawan dari India. Nusantara, dengan kekayaan alamnya, menjadi tujuan yang menarik. Mereka datang, menaklukkan wilayah-wilayah kecil, dan mendirikan kerajaan mereka sendiri. Sambil berkuasa, mereka tentu saja membawa serta kebudayaan dan agama mereka, yaitu Hindu. Teori ini terdengar masuk akal karena para satria memang punya jiwa petualang dan kemampuan untuk memimpin dan membangun sebuah pemerintahan. Jejak arkeologis seperti arsitektur candi yang megah seringkali dikaitkan dengan kekuasaan seorang raja, yang mendukung gagasan peran sentral kaum bangsawan ini. Tapi, sama seperti sebelumnya, teori satria juga tidak luput dari kritik. Para sejarawan berpendapat, kalau memang terjadi penaklukan militer besar-besaran oleh para satria dari India, seharusnya ada bukti arkeologis yang lebih kuat, seperti sisa-sisa benteng pertahanan atau senjata khas India dalam jumlah besar. Nyatanya, bukti semacam itu sangat minim. Selain itu, semangat menaklukkan belum tentu sama dengan semangat menyebarkan agama secara sistematis. Oke, kita lanjut ke teori ketiga, yang mungkin paling kalian kenal, teori Waisya. Teori yang dipopulerkan oleh N.J. Krom ini menyatakan bahwa peran utama dalam penyebaran Hindu dimainkan oleh para pedagang atau kasta Waisya. Ini adalah teori yang sangat populer karena logikanya sederhana dan kuat. Sejak berabad-abad sebelum Masehi, Nusantara sudah menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim internasional. Para pedagang dari India datang untuk mencari rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Mereka tidak hanya datang untuk 1 atau 2 hari. Karena pelayaran sangat bergantung pada angin muson, para pedagang ini seringkali harus menetap di pelabuhan-pelabuhan Nusantara selama berbulan-bulan sambil menunggu angin yang tepat untuk kembali. Selama masa menetap inilah terjadi interaksi budaya yang intens. Mereka menikah dengan perempuan lokal, membentuk komunitas, dan secara perlahan memperkenalkan kepercayaan dan adat istiadat mereka kepada masyarakat setempat. Proses ini terjadi secara damai, perlahan, dan organik. Teori Waisya ini menjelaskan mengapa pengaruh Hindu pertama kali muncul di wilayah-wilayah pesisir yang merupakan pusat perdagangan. Kelemahan dari teori ini adalah, para pedagang dari kasta Waisya umumnya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran filosofis Hindu atau kemampuan untuk membaca kitab suci dalam bahasa Sanskerta. Jadi, bagaimana mereka bisa menyebarkan aspek-aspek kompleks dari agama Hindu seperti yang terlihat pada prasasti-prasasti kerajaan?
Ini menjadi pertanyaan besar yang membuat para ahli meragukan teori Waisya sebagai satu-satunya penjelasan. Nah, dari semua perdebatan ini, muncullah teori keempat yang mencoba menggabungkan semua elemen terbaik, teori arus balik. F. D. K. Bas, pencetus teori ini, berpendapat bahwa prosesnya tidak satu arah. Bukan hanya orang India yang datang ke Nusantara, tapi juga orang Nusantara yang aktif pergi ke India. Bayangkan para pemuda, bangsawan, atau calon pendeta dari kerajaan-kerajaan awal di Nusantara yang tertarik dengan kebudayaan dan pengetahuan dari India. Mereka berlayar ke sana, belajar di pusat-pusat keagamaan seperti Nalanda, dan setelah menguasai ilmu agama, filsafat, dan sastra, mereka kembali ke tanah air. Sekembalinya di Nusantara, mereka inilah yang menjadi agen utama penyebaran dan pengembangan agama Hindu. Mereka bisa mengadaptasi ajaran Hindu dengan kearifan lokal karena mereka adalah orang lokal itu sendiri. Mereka bisa menjelaskan konsep-konsep rumit kepada raja dan rakyatnya dengan cara yang lebih mudah dipahami. Teori arus balik ini sangat elegan karena menempatkan nenek moyang kita bukan sebagai penerima pasif, tetapi sebagai subjek yang aktif, cerdas, dan selektif dalam memilih dan mengadaptasi budaya asing. Ini menjelaskan mengapa Hindu di Indonesia, misalnya di Bali, memiliki ciri khasnya sendiri yang berbeda dengan Hindu di India. Jadi, mana teori yang paling benar? Kemungkinan besar, jawabannya adalah kombinasi dari semuanya. Mungkin prosesnya diawali oleh para pedagang Waisya yang membuka jalan dan memperkenalkan budaya India secara umum. Sistem pemerintahan, seni sastra seperti Ramayana dan Mahabharata versi lokal, hingga arsitektur candi yang megah seperti Prambanan. Semuanya adalah bukti nyata dari betapa dalamnya pengaruh Hindu dalam membentuk identitas kita. Memahami sejarah ini bukan hanya soal menghafal nama dan tahun, tapi tentang mengapresiasi akar budaya kita yang kaya dan beragam.